Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat dan selamat. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Sudah siap menyimak? Pencegahan kecelakaan merupakan ilmu dan seni karena menyangkut masalah sikap dan perilaku manusia, masalah teknis seperti peralatan mesin, dan masalah lingkungan. Usaha pencegahan kecelakaan adalah faktor penting dalam setiap tempat kerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan mencegah adanya kerugian. Sebelum mulai melakukan usaha pencegahan kecelakaan, rangkaian kejadian dan faktor penyebab kejadian kecelakaan harus dapat diidentifikasi untuk dapat menentukan faktor penyebab yang paling dominan. Rangkaian kejadian dan faktor penyebab kecelakaan ini dikenal dengan teori domino. Salah satu tokoh yang mencetuskan teori domino adalah Frank Birch Jr. Frank mengemukakan deretan faktor-faktor penyebab kejadian kecelakaan. Yang pertama adalah kelemahan pengawasan oleh manajemen. Pengawasan ini dapat diartikan sebagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, pelaksana, dan pengawasan. Partisipasi aktif manajemen sangat menentukan keberhasilan usaha untuk mencegah kecelakaan. Seorang pimpinan unit selain harus memahami tugas operasional, juga harus mampu memahami program pencegahan kecelakaan, harus mampu memahami standar dan bagaimana untuk mencapai standar, mampu membina, mengukur, dan mengevaluasi performance bawahannya. Inilah yang dimaksud dengan kontrol. Penyebab yang kedua adalah sebab dasar. Pada hakikatnya, ini merupakan sebab yang paling mendasar terhadap kejadian kecelakaan, antara lain kebijakan dan keputusan manajemen, faktor manusia seperti kurangnya pengetahuan, keterampilan, serta kurangnya pengalaman, tidak adanya motivasi, dan masalah pribadi dan mental. Penyebab dasar lainnya adalah faktor lingkungan atau pekerjaan, misalnya kurang adanya atau tidak adanya standar, desain dan pemeliharaan yang kurang memadai, dan pemakaian yang abnormal. Sebab yang ketiga adalah sebab yang merupakan gejala atau simptom. Ini disebabkan karena masih adanya substandard practice and condition yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan sebutan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Faktor-faktor ini sebenarnya adalah gejala atau pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, apakah pada sistem ataukah pada manajemen. Apabila hal-hal yang saya sebutkan tadi terjadi, maka kecil dan besar kemungkinan terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan, yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan akibat kontak dengan sesuatu sumber energi yang melebihi nilai ambang batas atau struktur, sehingga menghilangkan sumber daya produksi dan mengganggu proses produksi, bahkan menghilangkan nyawa manusia seperti kematian. Oleh karena itu, butuh adanya pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu, koordinasi dari berbagai aktivitas, pengawasan yang terarah yang berdasarkan atas sikap, pengetahuan, dan kemampuan. Dalam kegiatan pencegahan kecelakaan, terdapat 5 tahapan pokok. Yang pertama adalah organisasi K3. Dalam era industrialisasi dengan kompleksitas permasalahan dan penerapan prinsip manajemen modern, masalah usaha
pencegahan kecelakaan tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang atau secara pribadi, tapi memerlukan keterlibatan banyak orang berbagai jenjang dalam organisasi yang memadai. Organisasi ini dapat berbentuk secara struktural, seperti safety department atau departemen K3, maupun berbentuk fungsional seperti safety committee atau panitia pembina K3. Agar organisasi K3 ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu harus didukung dengan adanya seorang pimpinan atau safety director, safety engineer, dan adanya dukungan manajemen. Dan juga harus adanya prosedur yang sistematis, kreatif, untuk memelihara motivasi dan moral pekerja. Tahapan selanjutnya adalah menemukan fakta atau masalah. Dalam kegiatan menemukan fakta atau masalah dapat dilakukan dengan kegiatan survei, inspeksi, observasi, maupun review of record. Tahapan selanjutnya adalah analisis. Tahap analisis adalah proses bagaimana fakta atau masalah yang ditemukan dapat dipecahkan. Pada tahap analisis ini, pada umumnya harus dapat dikenali berbagai hal antara lain sebab utama suatu permasalahan, tingkat kekerapannya, lokasinya, dan kaitannya dengan manusia maupun kondisi. Dari hasil analisis suatu masalah dapat saja dihasilkan satu atau beberapa alternatif pencegahan. Tahapan selanjutnya adalah pemilihan atau penetapan alternatif pencegahan. Jika ada berbagai alternatif, perlu dilakukan seleksi untuk menetapkan satu pemecahan yang benar-benar efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan. Apabila sudah ditemukan alternatif pemecahan, maka harus diikuti dengan tindakan pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan, diperlukan adanya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Menurut ILO atau International Labour Office, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan antara lain melalui adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua, penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga, penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 harus melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja. Langkah selanjutnya menurut ILO adalah standarisasi. Standarisasi merupakan suatu ukuran terhadap besaran-besaran atau nilai. Adanya standar K3 yang maju akan menentukan tingkat kemajuan K3 karena pada dasarnya baik buruknya K3 di tempat kerja dapat diketahui dari pemenuhan standar K3. Langkah selanjutnya adalah inspeksi. Inspeksi pada dasarnya merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian terhadap tempat kerja, mesin, pesawat, alat, dan instalasi. Inspeksi ini mengukur sejauh mana masalah-masalah masih dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan K3. Langkah selanjutnya menurut ILO adalah riset. Riset dapat dilakukan melalui teknis medis, psikologis, dan statistik. Riset ini dimaksudkan antara lain untuk menunjang tingkat kemajuan K3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Menurut ILO, pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran K3, di samping untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan serta keterampilan pekerja mengenai K3. Langkah selanjutnya adalah persuasi. Persuasi ini merupakan suatu cara pendekatan K3 secara pribadi dengan tidak menerapkan atau memaksakan melalui sanksi-sanksi. Langkah selanjutnya adalah asuransi. Asuransi ini dapat ditetapkan dengan pembayaran premi yang lebih rendah
terhadap perusahaan-perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan-persyaratan K3 dan mempunyai tingkat kekerapan dan keparahan kecelakaan yang kecil pada perusahaannya. Langkah terakhir menurut ILO adalah penerapan K3 di tempat kerja, meliputi semua langkah-langkah yang harus diaplikasikan di tempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja.